Ketua Dewan Asuransi Indonesia (HSM) Widodo mengatakan bahwa perusahaan asuransi sangat mungkin melakukan work from home secara total. Hal itu disampaikan Widodo dalam webinar bertema adaptasi industri perasuransian dalam penyelamatan ekonomi di masa dan pasca pandemi COVID-19 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2020. Eh, saya di sini bicaranya mungkin lebih spesifik umum ke arah perusahaan asuransi harus melakukan apa. Penting Apanya tuh. tuh ke perusahaan asuransinya dulu. Nanti kalau kita mau bicara dengan berbagai macam langkah-langkah itu kita bisa bicara lebih dalam. Tapi awalnya saya akan coba bicara bagaimana kita running bisnis lah. Gimana kita bisa living with the airborne pandemic. Karena begitu dibilang ternyata airborne itu totally different. Uh, Permasalahannya sangat-sangat berat dan tapi juga kita punya beberapa harapan. Yang paling pertama adalah tentunya kenyataan ya inconvenience truth bahwa COVID ini itu hanya bisa kita uji coba, kita tes bahwa seseorang terkena COVID itu paling cepat 1 minggu setelah dia nular-nularin ke orang-orang. Ya, kalau dilihat bahwa ada seseorang kena COVID, setelah nularin 1 minggu baru dia PCR-nya positif. Baru 2 minggu kemudian, baru antibodinya timbul sehingga rapid testnya bisa positif. Jadi suatu hal yang sangat mengerikan dan kalau kita lihat lebih parahnya lagi adalah 85% dari yang terkena itu tidak menunjukkan gejala atau hanya gejalanya ringan. Ini bedanya mungkin dengan dibandingkan Ebola yang sama-sama corona juga, mereka tidak tersebar luas. Tapi di sini karena penularannya ada bahwa saat dia belum tahu bahwa dia terkena dan tidak ada cara untuk mengetahui bahwa dia kena. Yang bikin menakutkan lagi bahwa aerosolnya bisa 3 jam ada di udara, dan kalau di permukaan plastik atau stainless steel bisa sampai 3 hari. Bayangkan lift-lift yang ada di kantor-kantor, gedung-gedung semua, permukaannya stainless steel semua. Jadi lift itu penularan paling cepat dan paling banyak. Itu dapat dibuktikan oleh studi di Cina. Yang menarik lagi adalah penyebaran coronavirus ternyata indoor itu lebih tinggi lagi saat low humidity. Jadi kalau di kantor pakai AC, humidity rendah, exposure terhadap penularan COVID ini sangat-sangatlah tinggi. Ini kenyataan yang harus kita terima. Kemudian next juga memang ada harapan kemarin Kalbe Pharma yang hebat banget bisa turunin harga obat jadi separohnya karena tetangga aja ngimport dengan harga separoh, remdesivir ya. Itu memberikan satu harapan. Tapi kalau saya mau bawa lagi kita lihat ke jurnalnya di New England Journal of Medicine 2020, itu dilihat bahwa remdesivir yang dibilang sebagai obat COVID yang keluar dengan emergency use of authorization itu hanya bisa menurunkan mortality rate dari 8% kalau dikasih remdesivir, kalau tidak dikasih remdesivir 11,6. Jadi ada obat yang tidak ampuh-ampuh banget, tapi sangat menolong kalau diberikan dari awal. Dari sisi vaksin kita juga punya harapan banyak sekali, jadi nggak ada nanti ini akan selesai kalau nggak ada vaksinnya. Tapi kalau dari seperti kata Dr. Fauci, ya dari USCDC dikatakan bahwa uh, efikasi dari vaksin yang ada mungkin 75% juga sudah sangat membahagiakan. Dan probability untuk vaksin yang 98% efektif itu sangat-sangat kecil. Jadi ini suatu kenyataan yang harus kita siapkan dalam menghadapi tahun-tahun ke depan. Nah, kalau dilihat lagi ada satu hal yang sangat menarik. Ini dari waktu saya terus terang agak tertarik waktu CDC Director bilang bahwa face mask itu akan provide more protection compare dengan coronavirus vaccine. It's true. Karena memang ada studi baru aja di Travel Medicine and Infectious Disease itu dipublish bahwa influenza, SARS, dan COVID infection itu penularannya di-reduce by 45% kalau influenza, SARS 74%, dan COVID 96% kalau kita wearing mask. Jadi efektif sekali penularannya dari jurnal ini bahwa dilihat penggunaan mask dan minimum exposure dari penggunaan COVID ini sangat-sangat efektif. Nah, yang menarik tapi dilihat di sini juga kalau dari risk level yang ada di COVID bahwa kita lihat working in office itu risknya adalah medium to high.
Jadi kalau kita banyak dari kita masih mau work from home, pakai 50% atau istilahnya on off percentage 50, ada yang 25%, whatever, itu tidak akan menurunkan risk level dari kemungkinan penularan. Yang ada hanya menurunkan productivity dari pegawai kita. Mungkin memang kalau ada yang nanti ada yang masuk dan terinfeksi, jumlah yang terkena akan lebih sedikit, iya. Tapi secara ekonomi seberapa kuat kita untuk bergerak dengan 50% of efektivitas productivity yang bisa dilakukan oleh perusahaan kita. Jadi this is no way untuk kita terus akan melanjutkan usaha bisnis kita ke depannya. Jadi the only way untuk move forward dengan kenyataan yang tadi bahwa vaksin tidak bakal 100%. Kemudian juga bahwa virus bisa bertahan di permukaan cukup tinggi, di cardboard bisa sampai 3 hari, di lift bisa 3 hari. Pekerjaan yang work from home yang benar-benar nggak ada exposure-nya, yang exposure rendah, mungkin akan goes beyond 2021. Nah, jadi apakah mungkin kalau kita totally work from home? Khusus untuk asuransi saya akan bilang sangat-sangat mungkin. Jadi biasa kalau di kantor saya kalau ada sales lagi nggak tercapai, nanti banyak sastrawan sastrawan ekonomi yang keluar dengan berbagai alasan untuk menjustifikasi tidak pencapaian sales. Sama di kantor-kantor pun ada sastrawan teknologi yang bilang wah nggak bisa Pak kerja di rumah segala macam karena nggak mau kehilangan uang transport. Ya. Padahal untuk membuat sebuah kantor totally work from home, selama semua orang yang bekerja di satu kantor itu menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringannya, cost untuk membuat mereka bisa kerja di rumah itu bisa didapatkan dengan 22 juta rupiah. Jadi kita beli VPN gateway, firewall, beli di Bineka, saya kasih contoh harga dan tempatnya, pasang VPN, kasih pegawai 150.000 buat beli pulsa dan buat bayar listriknya, Anda punya pegawai yang full work from home. Dari sisi teknologi semua, dari information teknologi, dari inbound outbound, orang bisa ada inbound call, ada call center segala macam di rumah bisa nggak? Bisa. Saya ada extension di laptop saya yang terhubung sekarang. Dan untuk survei segala macam ada mobile apps, ada vendor yang bisa dipakai. Challenge yang kita sekarang sedang hadapi di perusahaan, terutama di industri asuransi ini adalah performance metric yang ada masih mengacu yang dulu-dulu. Kemudian remuneration scheme masih mengacu yang dulu-dulu. Service level agreement masih mengacu pada tatap muka. Tapi yang lebih parah lagi adalah keinginan ataupun leadership dari para manajemen untuk bisa push digital dan paradigm transformation ini happening. Mungkin saya kasih contoh sedikit yang ini saya jalankan sendiri, bahwa case study dari work from home, full work from home gimana sih contoh case study-nya? Saya bawakan ini adalah case study work from home dari tanggal 25 Maret sampai forever. Karena kita sudah declare bahwa ini akan jadi mode kerja kita selamanya. Kenapa? Karena dari sini kita sama sekali tidak punya COVID transmission di kantor kita. Dari 28 cabang dengan 456 pegawai, saya bisa saving utility bill, transportation cost besar sekali. Yang menarik lagi, udah ada berapa gedung yang saya convert dari 5 lot jadi tinggal 2 lot. Kemudian ada yang sekarang cukup menarik, yaitu jam kerja sudah tidak relevan. Yang relevan adalah sebenarnya hanya hari kerja. Jadi lemburan tidak ada lemburan tentunya. Workload overload nggak apa-apa, take your responsibility. Jadi kita dengan menggunakan metode yang ada ini, kita malah bisa lihat percepatan pekerjaan administratif itu sampai achieve 25,3%. Nah, mungkin gaya perubahan seperti ini agak too ekstrim. Jadi kita untuk mendapatkan convenience level yang tinggi daripada partner kami, kita masuk sekarang kita certifying ISO 9001 2015 untuk proses kerja yang work from home. Dan kalau dilihat di foto-foto di bawah, bahagia sekali mereka semuanya. Dan mungkin tetap ada yang akan di kantor, itu bisa diidentifikasi di kantor harus pakai masker,
dan pakai face shield. Karena mungkin dari mulut bisa nggak tertular, tapi dari mata bisa tertular loh COVID. Ya, oke. Itu melanjutkan dari kondisi itu, eh, tadi perusahaan asuransi kita sama-sama benar-benar harus mesti berubah ke arah digital. Tapi memang kadang sebagai industri yang sangat-sangat tua, kenyamanan yang ada, comfort zone itu memang perlu didorong. Dan kebetulan saya juga sebagai ketua AUI, di AAUI kami sudah melakukan sebuah inisiatif baru. Ya, jadi kita punya AUI Peduli Sesama namanya. Itu bukan crowdfunding, tapi crowd donation platform. Buat apa? Kita nyoba fostering digital transformation. Jadi kalau perusahaan-perusahaan nggak mau transform digital, nggak apa-apa lah, pegawainya kita kasih transformasi digital, pakai mobile apps, pakai web apps. Kemudian kita minta mereka untuk menyalurkan sumbangan yang kita terima. Sumbangan itu sendiri kita terima, masuk pakai QR code. Itu bisa diakses di iwiservices.id/donation. Jadi tinggal scan, dikirimkan, nanti akan kami terima, dan kita list out donation yang masuk semua. Saya punya 33 cabang AAUI yang ada ratusan orang total semua yang menjadi volunteer-volunteer. Ini tadi setuju sekali bahwa disampaikan ke depan akan adanya empathic society. Uh, Applicable banget. Dan di sini juga kalau melihat nama buruk ya, yang sekarang lagi jadi asuransi, dengan campaign yang ada ini, kita mencoba meningkatkan insurance image lah. Jadi memang sekarang banyak orang asuransi jelek, tapi juga mungkin orang nggak ada yang ingat waktu JW Marriott meledak sampai hancur, kemudian dia berapa bisa hidup lagi, itu asuransi yang bayar. Ya. Waktu hotel Marriott di Palu hancur sama sekali, di bulan pertama dia datang ke Jakarta untuk terima pembayaran dan langsung bangun lagi, itu nggak ada yang mengingat. Jadi dengan tentunya ya kita mencoba dengan campaign ini kita mau coba melakukannya, dan bagusnya adalah terus terang yang empathic society ini saya sangat-sangat setuju sekali. Saya sekarang asosiasi kami oh, meliputi bahkan bukan hanya perusahaannya, tapi pegawai-pegawai dari perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota kami itu berperan aktif untuk ikut membagikan donasi yang diterima oleh asosiasi. Dan di sisi lain, pada prosesnya kita ngajarin juga loh. Kalau asosiasi aja udah bisa menerima pembayaran dari Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Paytrend, Sakuku, ShopeePay, mosok perusahaan asuransinya nggak bisa. Ya. Kalau pegawai-pegawainya saja sudah bisa menyalurkan donasi ke orang-orang melalui mobile apps yang diberikan oleh asosiasi, mosok asuransi nggak memperbolehkan pegawainya juga melakukan pekerjaan yang seperti itu. Mungkin saya agak tunjukkan video di sini terkait dengan empathic society ya. Jadi saya di sini kelihatan kalau bisa lihat videonya bagaimana proses penyaluran ini disampaikan, dan ini terus terang impacting personal kami. Jadi penyalurannya itu target dan benar-benar ke orang-orang yang ada di sekeliling perusahaan atau di sekeliling rumah pegawai kami. Target ya. Jadi bukan cuma ada sumbangan disebar-sebar, enggak. Di setiap sumbangan ada cerita. Dan di sini terus terang yang menyalurkan itu sampai mengucapkan terima kasih melalui karena ini sebuah food for your soul lah dalam prosesnya. Jadi melalui proses ini kami di asosiasi itu mencoba untuk lead lah, memberikan crisis leadership role lah, dengan melakukan leadership ke arah digital transformation melalui bisnis proses yang ada, juga ke mega shift yang ada tadi, bahwa empathic society memang sesuatu yang harus kita targeting. Nanti kalau sudah melakukan transformasi ini, asosiasi kita punya berapa teknologi lagi yang mau kita push, kayak contoh untuk agro insurance, ya, jadi kita bisa membantu pembiayaan atau asuransi untuk program-program tanaman yang dibayarin oleh calon-calon pemberi agro itu. Tapi sebelum bisa melakukan itu, ya awal asuransi harus mentransformasikan dirinya ke something better, something yang akan
menjadi new normal saat ini. Mungkin kayak contoh saya diminta pakai jas, aduh saya nggak bisa pakai jas karena sulit pakai jas dan celana pendek. Kalau pakai batik dan celana pendek masih anak saya nggak ngomel-ngomel. Nanti kalau saya pakai jas dan celana pendek waktu presentasi seperti ini diketawain anak saya sekali. Jadi it's a new normal, it's new happening. Ya kita bekerja seperti ini dan keep performing.